Halo teman-teman semuanya, kita udah sampai di bengkel 77 Garage. Punya Aziz Idul, kalau salah, gue takut salah. Oke, jadi intinya adalah kita ngambil bangke E36. Maksudnya bangke adalah mobil yang jogrok, hancur banget, pokoknya banyak banget PR-nya. Tapi kita pengen bikin itu jadi mobil multifungsi, jadi bisa drifting, bisa touring, bisa rally atau slalom dan cabang-cabang motorsport roda 4 lainnya. Ya kita akan coba bikin satu mobil yang sangat berguna banget. Penasaran sampahnya seperti apa? Jangan celah gue netizen karena ini benar-benar jelek banget. Ya, inilah kondisinya. Kalau bisa dibilang sih sangat tidak layak ya, tapi gue ngeliat ada potensi karena dia sasisnya masih bagus, lempeng. Tapi banyak banget parts-parts yang tidak ada. Kita ngambil ini murah banget, jadi ini akan menjadi project car. Akan menjadi project car kita. Mungkin yang paling seru dan gue pengen dokumentasiin buat kalian, jadi kalian juga bisa belajar cara-cara bikin body, bikin mesin, dan lain-lain. Jadi sekarang gue akan lebih fokus ngerjain bodinya, karena tadi bisa lihat kan kacanya pecah, terus kita mau bikin roll bar dan lain-lain, banyak banget. Intinya adalah kita akan bikin mobil ini menjadi secakep mungkin dari sampah yang tadi kalian lihat. Terus juga mungkin kalian tahu, ada beberapa yang belum tahu juga, kita nggak bisa ngerjain mobil ini kayak dulu lagi cepat dan segala macam, karena sekarang alhamdulillah gue sudah berkeluarga. Thank you. Nah terus jadi gue punya tanggung jawab juga untuk keluarga gue, jadi gue nggak bisa ngerjain rock and roll kayak dulu dari pagi sampai pagi sampai gue tipes dan segala macam mobil. Jadi harus ada yang bisa gue korbankan untuk keluarga gue juga. Jadi gue harus bisa menurunkan ego gue untuk nyenengin keluarga dan juga punya waktu untuk keluarga. Nah buat teman-teman nanti penasaran, kita akan coba bikin video per segmen, tapi kita akan fokus ke sasis dulu. Dari sasis nanti kita akan khusus untuk video ngerakit mesin, pasang mesin dan lain-lain. Pokoknya sampai mobil ini jadi dari body, wiring, mesin, etc, dan banyak banget. Jadi stay tune, jangan sampai bosan, tungguin terus. Thank you. Yang pertama kita lakukan adalah melepas kaca yang sudah pecah ini. Nah, kita biasanya menggunakan kawat ini atau paling mudah kabel gas motor, gunakan beberapa ulir. Dan juga besi tipis seperti ini. Nah, besi tipis ini biasanya bisa dicari di dalam wiper mobil. Kalian tinggal lihat aja nih, dalam wiper mobil ada besinya, tinggal kalian tarik aja. Dan jangan lupa kalau udah selesai ya masukin lagi ke dalam, nanti kenapa-napa wipernya. Nah, fungsinya besi tipis ini adalah untuk kita menyodok atau menusuk si sealer yang menghubungkan kaca dengan bodi seperti ini. Nah, ini digabungkan dengan kawatnya, kita dorong ke dalam. Nah, biasanya kalau misalkan yang objek yang didorongnya agak besar tuh kacanya retak. Nah, ini kita pakai yang tipis makanya. Setelah kawatnya sudah masuk, besi tipisnya kita keluarkan karena sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kawat yang di dalam kita ambil dan lakukan gerakan seperti menggergaji kayu. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tinggal arah kalian aja. Nah, ini prosesnya mungkin agak memakan waktu ya, karena sealer itu keras banget dan juga tergantung dari tenaga kalian seberapa kuat, bisa sejam atau 2 jam lebih lah. Nah, posisi ini dilakukan terus-menerus hingga mengelilingi bagian kaca ini. Ini diputerin terus sampai habis, nanti kalau sudah kaca bisa keluar. One eternity later. Setelah selesai mengelilingi karet kaca tersebut, nah dengan mudahnya kita bisa menarik kaca ini keluar. Ini bisa dilakukan dengan seorang diri aja, tapi kalau mau hati-hati ya berdua. Berhubung ini sudah rusak ya kita buang aja. Lanjut kita akan mentrodoli interior. Karena interiornya cuma ada dashboard dan jelek ya kita buang juga. Dilanjutkan kita mengukur roll bar. Biasanya gue kalau mengukur roll bar itu selalu gue lebihin 3-5 cm pipanya. Biasanya itu kita pakai karena ada ukuran buat notching. Nah, notching itu apa? Mungkin nanti gue praktekin biar kalian ada bayangan ya, karena susah kalau jelasin. Setelah kita mendapat ukurannya, kalian bisa cari ke toko-toko pipa bekas. Ini murah-murah aja. Pokoknya adalah cari yang jangan terlalu banyak karatnya dan juga harus seamless karena regulasi kita seamless. Untuk memotong pipa biasakan menggunakan gerinda duduk seperti ini ya. Jangan pakai gerinda tangan karena agak bahaya. Dan gerinda duduk ini kita juga harus make sure safety-nya, yaitu safety Google. Jadi harus pakai kacamata biar percikannya nggak kena mata. Nah, di gerinda duduk ini ada juga alat untuk mengukur sudut kemiringan potongannya. Jadi kalian tinggal kendorin aja baut 17-nya itu
Nanti digeser nih platnya ini sesuai dengan arah potongan kamu. Karena kita lurus ya, kita di 0 aja. Nah, lihat kan percikannya banyak banget kayak gini. Ini harus hati-hati ya, bahaya banget buat mata. Kalau nggak berani ya minta tolong aja lah. Sekarang kita masuk ke proses menekuk pipa. Menekuk pipa ini kita menggunakan bending machine seperti dongkrak mobil ya. Ini ada titik-titiknya, jadi kalian tinggal atur aja. Titik yang kanan kiri ini adalah menentukan sudut atau kemiringan atau bengkok yang kalian inginkan. Jadi kalian tinggal ngatur aja, ada banyak banget adjustmentnya, tinggal kalian sesuaikan yang kalian mau. Lalu di bagian tengah ini akan mendorong. Nah, cara mendorongnya dengan menggunakan tuas ini. Ini sudah terkunci ya, bisa dilihat. Lalu kita menggunakan tuas ini, kita lakukan seperti mendongkrak mobil. Nanti bagian tengahnya akan mendorong pipanya. Nah, itulah yang akan membuat pipa ini menjadi bengkok. Nah, ini sudah mulai bengkok. Kita tambahin sedikit. Karena pipa itu setelah kita bengkokkan pas dibuka biasanya dia balik lagi 1-2 derajat. Jadi kita lebihin sedikit aja, jangan terlalu banyak. Lalu kita keluarkan pressure-nya atau release pressure-nya biar aman pas dibuka. Sudah jadi deh, pipanya sudah bengkok sesuai yang kita inginkan. Kurang lebih sekitar 25-30 derajat lah ini. Dan inilah yang tadi gue bilang notching. Notching itu memberikan lekukan di dalam pipanya ya. Pada saat nanti pipa itu tersebut bertemu dengan pipa satunya lagi, dia akan nempel rapat. Jadi pada saat kelasannya lebih mudah. Seperti ini. Ini sangat-sangat rapat sekali, jadi masangnya pun juga susah. Tapi pada saat nanti sudah lurus dan sudah terpasang dengan baik, ngelasnya gampang karena tidak ada gap di antaranya. Kita mulai proses pengelasan ini. Gue menggunakan MIG weld. Nah, ini harusnya gue pakai Google, cuman gue agak malas, jadi gue tinggal minum bodrek aja. Sekarang kita buat bracing untuk strut tower depan, yaitu menghubungkan antara pipa roll bar dengan strut tower depan. Nah, biasanya mobil-mobil balap itu dia pada saat high speed cornering atau lagi manuver suka gerak strut towernya walaupun beberapa mili ya. Ini fungsinya untuk memperkuat dan memperkaku sasis mobil, jadi lebih enak nanti beloknya pada saat kecepatan tinggi. Sekarang gue mau bikin gaset depan, yaitu adalah plat yang menghubungkan antara roll bar depan dengan pilar A. Nanti akan memperkuat ya sasisnya. Contohnya seperti ini. Cuman ini modelnya kan bulat-bulat, gue pengen ganti juga. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin prakarya dari plat besi, bisa menggunakan mal-malan menggunakan karton atau kertas karton. Jadi lebih mudah nanti menggambarnya. Ini adalah kelemahan BMW ya, strut tower depan dan juga belakang ya. Karena ini platnya tipis dan terpisah nih bagian ini. Biasanya kalau mobil Jepang tuh nyambung, jadi makanya lebih kuat dan lebih kaku. Nah, kalau BMW ini terpisah dan platnya tipis, sering banget dia retak dan juga pada saat high speed cornering dia flexing. Jadi ini harus disatuin. Bagian belakang pun sama, ini juga sering banget retak karena tipis ya. Jadi ini harus ditambahin plat dan juga gue mau nambahin pipa dari kiri ke kanan biar gue sambungin kedua towernya. Kita ukur lubang bautnya juga. Nanti kalau udah diukur kita taruh di kertas mal-malan dari kertas karton yang tadi gue bilang. Jadi ini enak nih, kita bisa ngecek dulu apakah udah pas lubang bautnya atau kurang lebih besar dan lain-lain, bisa kita cek. Lalu setelah itu kita gambar di plat. Jadi lebih mudah pada saat pemotongannya dan presisinya pun lebih baik. Kita menggunakan gerinda tangan, kembali lagi hati-hati ya, selalu pakai kacamata atau Google. Lalu setelah kita potong, kita bor dan juga kita alusin lagi. Jangan lupa kita ngalusin bagian lubang bautnya. Karena lubang bautnya ini kalau kasar dia sering ngerusak drat dari shock breaker tersebut. Setelah kita selesai melakukan tersebut, kita cek nih apakah bisa masuk dengan mulus atau enggak. Nah, setelah kita cek sepertinya sudah bisa masuk, ya berarti sudah aman. Langsung kita bisa ngelas plat ini atau reinforcement ini ke dalam bodinya. Dan ini lebih bagus lah. Ini hasilnya bisa dilihat jauh lebih kuat kan dibanding standarnya dan ini lebih kaku lagi, enak. Lakukan juga pada bagian depan kita memperkuat strut towernya. Tadi yang kayak gue bilang ini kita reinforce dan juga kita tambahin plat ke bagian samping biar lebih kuat. Dan ini gue kosongin karena nanti pas super angle gue harus ngerubah KPI-nya, kita geser. Tadi kelupaan kita lagi bikin gaset. Nah, gaset ini sedang kita bikin lubangnya juga menggunakan bor tangan. Setelah ini kita harus ngecek fitmentnya antara pilar A dan roll barnya harus pas seperti ini. Jadi nanti proses pengelasannya sangat-sangat mudah sekali. Setelah itu kayaknya kita harus nyopot atap ini ya. Kita ngelas bagian atas. Nah, ini agak susah juga nyopotnya. Kita korek sealer bagian sini, nanti ada lingkaran atau spot weld. Nah, ini tinggal kita bor aja nih, dia mengelilingi atap ini. Nanti setelah kita bor, baru nanti bisa kita korek-korek pakai KP atau obeng seperti ini. Berhubung atapnya susah, jadi ya gue agak hopeless sih, nggak kebuka-buka.
sekarang kita akan mulai motong fender. Buat kalian yang nanya kenapa sih fender dipotong, kalau gue pribadi bukan untuk keringanin ya, karena platnya pun tipis. Kalau gue itu sering nabrak bagian belakang. Nah itu kalau misalkan platnya full, benerinnya susah karena banyak banget plat yang keriting. Jadi kita potong dan ganti fiber. Jadi nanti pada saat kita tukang body tuh perbaikannya cepet. Memang lebih mahal tapi cepet. Biasanya ini kalau buat balapan ini yang paling cepet tuh paling penting. Caranya itu adalah kita menggunakan penggaris siku seperti ini. Lalu kita ukur jarak yang kita inginkan. Lalu berikan tanda. Tanda ini kita bikin yang banyak. Nanti pada saat sudah terkumpul, kita tinggal bikin garis lurus menggunakan penggaris. Jadi pada saat ngegerindanya itu selalu lurus, nggak miring-miring. Untuk bagian ini ya agak freestyle dikit lah ya. Cakep. Nah, pada saat pemotongan gerinda, gua itu selalu beberapa mili di bawah garis yang gue bikin. Karena gerinda itu mempunyai ketebalan di mata gerindanya. Jadi kalian kalau motong, kalau bisa ya jangan terlalu di garisnya karena nanti suka kependekan. Itu yang agak susah kalau kependekan. Jadi mending dilebihin dikit, nanti pada saat sudah selesai tinggal kita rapihin aja. Ini sudah copot, oh masih ada yang nyangkut, kita gerinda lagi sedikit lagi. Oke, sudah bisa kita tarik kah? Ternyata belum juga, wasu. Udahlah, kita pakai kekerasan aja ini, kayaknya copot. Buang. Oke, sudah selesai. Nah, kelemahannya BMW E36 itu biasa di bagian sini nih. Ini sering banget gesrot dengan ban belakang. Biasanya orang-orang tuh ngeroll fender atau dicowak atau di apa. Cuman kalau gua sendiri kurang maksimal kalau nggak dibuka gini ya. Karena kalau dibuka gini gue bisa motong abis-abisan. Jadi kalau misalkan ban itu lagi muter dan kita ada bumpy atau segala macam ban naik turun, itu suka nyangkut. Nah, nyangkut ini kadang jadi pelanin. Kalau lagi drifting suka bannya bikin kunci sendiri. Jadi pas naik turun ini suka mentok. Dan budget kita hari ini adalah sekian. Karena gue ngerjain sendiri, jasa gue gratisin, dan makan minum nggak gue hitung. Jadi totalnya adalah 7.130.000. Capek banget gue kuyup, kayak babi. Sorry, keringetan. Karena gue semuanya sendirian dan juga belajar bikin YouTube. Actually, kita punya problem kemarin kita bikin rollbar setengah jalan, tiba-tiba SD card-nya korup. Jadi gue nggak tahu harus pakai SD card apa. Akhirnya tidak adalah filenya hilang, jadi nggak mungkin rollbar gue potongin lagi juga kan. Jadi ya kita ada beberapa yang belum, alhamdulillah ada yang belum kita las, jadi bisa kita bikin konten sedikit-sedikit. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya mau seperti apa, dilanjut lagi aja. Mungkin cukup dulu untuk hari ini. Gue capek, mau istirahat, kembali ke keluarga gue dan anak-anak gue. Sampai ketemu lagi episode berikutnya.